Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Hatimah dari kelas 12 IPS 5 nomor urut 24 NIS 1744. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang bab 1 yaitu hari akhir dan bab 2 yaitu qada dan qadar. Hari akhir adalah hari kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya adanya, yang menjadi jembatan menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Hari kiamat tidak dapat diprediksikan kapan akan datangnya karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Selain itu, manusia akan diminta tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Dalam Quran ayat 47 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit sekalipun, hanya seberat biji sawi pasti akan mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah manusia bisa benar-benar memaknai tujuan kehidupan di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hari akhir merupakan waktu pertanggungjawabannya. Selain itu, iman kepada hari akhir juga bisa membuat manusia semakin semangat menjalankan ibadah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat sugra atau disebut dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya mati seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubra atau disebut dengan kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta di dunia, yaitu rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Materi bab 2 yaitu qada dan qadar. Qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda. Qadar adalah ketepatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Contoh takdir yang tidak dapat diubah yang termasuk qadar yaitu kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, kematian. Sementara itu, beberapa contoh qadar yaitu seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. Hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar banyak bersyukur dan sabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan hikmat dari Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan bersabar karena hal tersebut merupakan ujian, dan apa saja hikmah yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya, dan bila timpa oleh kemudahan maka hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri.
Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih keberhasilan, dan keberhasilan itu orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam kehidupan. Sebab itu ia selalu merasa senang pada yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi.